Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita bertemu lagi. Pada perkuliahan hari ini kita akan bahas mengenai pengenalan jaringan saraf tiruan di mata kuliah sistem pakar. Apa itu jaringan saraf tiruan? Secara definisi, jaringan saraf tiruan adalah atau Artificial Neural Network (ANN) adalah jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. JST merupakan sistem adaptif JST merupakan sistem adaptif mampu menyesuaikan diri ya, yang dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Wikipedia referensinya. Secara sederhananya, JST atau jaringan saraf tiruan adalah sebuah alat pemodelan data statistik nonlinear. Jadi ini sebenarnya suatu model matematik data statistik nonlinear yang digunakan untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara input dan output untuk menemukan pola-pola pada data. Ya, jadi kalau JST itu digambarkan strukturnya seperti ini, nanti kita akan bahas. Jadi disebut namanya input, ada namanya output. Nah, ini ada bagian yang nanti hidden ini adalah bagian yang nanti akan dimodelkan oleh JST. Ya, jadi prinsipnya dengan menggunakan JST kalau dalam AI kita cukup mendefinisikan apa inputnya, terus kemudian apa outputnya. Nah, kemudian si JST nanti dia akan mencari kira-kira di sini modelnya seperti apa untuk yang di tengah ini. Ya, jadi seperti telah disebutkan di sebelumnya di definisi bahwa JST dimodelkan berdasarkan jaringan saraf manusia. Nah, sekarang kita coba bahas sekilas mengenai jaringan saraf manusia atau disebut juga dengan jaringan saraf biologi. Jaringan saraf biologi adalah merupakan bagian dari struktur otak manusia yang sangat kompleks dan rumit. Di mana otak itu terdiri dari neuron-neuron dan sinapsis atau penghubung. Nah, neuron bekerja berdasarkan impuls atau sinyal. Ya, jadi ada sinyal, ya, ada sesuatu yang sinyal yang dikirimkan melalui neuron. Sinapsis mengenali pola, melakukan perhitungan, mengontrol organ-organ tubuh. Manusia itu memiliki 10⁻12 neuron dan 6 kali 10⁻18 sinapsis. Mempunyai kemampuan membentuk sendiri pola berdasarkan pengalaman. Nah, ini jaringan saraf biologi. Jadi dia nanti bisa membentuk pola sendiri berdasarkan pengalaman. Ya. Contoh sederhananya seperti misalnya anak kecil yang misalnya belajar megang telur, mungkin untuk pertama kali dia megang telur itu akan pecah. Sehingga dia mencari cara bagaimana akhirnya cara mencari telur itu dia bisa angkat telur dan tanpa pecah. Nah, itu disebut namanya contoh sederhana membentuk pola sendiri berdasarkan pengalaman. Nah, itu jaringan biologi seperti itu. Nah, konsep model jaringan saraf biologi inilah yang nanti ditiru oleh model di jaringan saraf tiruan. Ya. Nah, ini ada gambar ya. Jadi jaringan saraf manusia ya. Jadi di sini ada nanti namanya dendrit yang menerima sinyal dari neuron lain. Sinyal berupa impuls elektrik dikirim melalui sinyal setelah sinaptik. Sinyal dapat diperkuat atau diperlemah di celah sinaptik. Jadi di sini ya ada dendrit. Soma menjumlahkan semua sinyal yang masuk. Jika kuat dan melebihi batas akan diteruskan ke sel lain melalui akson. Nah, di sini Anda lihat ya. Di sini ada soma, ini ada sinapsis, ini ada dendrit. Nah, dan itu titiknya nodenya di sini ya.
Di sini sinapsis, ini soma yang bulat ini. Nah, di sini ada akson. Ya. Jadi sinyal dendrit di sini, ya, dendrit di sini, yang nanti akan menerima sinyal dari neuron lain. Nah, jadi ada sinyal neuron lain. Nah, ini masuk ke dendrit. Ya. Kemudian soma di sini akan menjumlahkan semua masukan dari dendrit ini. Ya, dengan dijumlahkan, ya, nanti akan diteruskan ke sel lain melalui akson. Nah, ini masuk ke sel lain. Sama seperti ini juga. Nah, model inilah yang nanti akan ditiru oleh model jaringan saraf tiruan. Nah, neural biologi merupakan sistem yang fault toleran. Fault toleran adalah dapat mengenali sinyal input yang agak berbeda dari yang pernah diterima sebelumnya. Jadi harus tidak harus sama persis. Nah, ini kelebihan dari satu bentuk jaringan saraf tiruan, ya. Tidak harus sama persis, dia berbeda tapi masih bisa menerima. Otak manusia tetap mampu bekerja meskipun beberapa neuronnya tidak mampu bekerja dengan baik. Sebuah neuron rusak, maka neuron lain dapat dilatih untuk menggantikan fungsi sel yang rusak. Ya, jadi kalau di otak manusia ada yang bermasalah, dia tetap bisa bekerja karena bisa digantikan oleh neuron lain yang dilatih untuk menggantikan fungsi sel yang rusak. Nah, sekarang kita lihat jaringan saraf tiruan. Oke, maaf. Sistem pemrosesan informasi memiliki karakter mirip dengan jaringan saraf biologi. Dibentuk sebagai generasi model matematika dari jaringan saraf biologi. Nah, ini jadi menjadi model matematika saraf biologi ini. Pemrosesan informasi terjadi pada banyak elemen sederhana ya, atau neuron. Sinyal dikirimkan di antara neuron melalui penghubung antara neuron memiliki bobot yang akan memperkuat dan memperlemah sinyal. Untuk menentukan output, setiap neuron menggunakan fungsi aktivitas nonlinear dikenakan pada jumlah input yang diterima. Besar outputnya selanjutnya dibandingkan dengan batas ambang. Ya, jadi ekivalennya otak manusia dengan jaringan saraf tiruan. Di sini ada otak manusia, ya, ini ada CST. Otak manusia disebut soma, nah dalam CST kita sebut sebagai node. Kemudian ada namanya dendrit, nah di CST kita sebut input atau masukan. Di otak manusia ada namanya akson, maka disebut output atau keluaran. Sinapsis, nah ini kita sebut wake atau bobot. Nah, ada neuron-neuron, nah di sini juga nanti ada neuron. Nah, jadi namanya sama. Nah, kegunaan JST apa? Nah, jaringan saraf tiruan pada umumnya digunakan untuk tugas-tugas atau pekerjaan yang kurang praktis jika dikerjakan secara manual. Nah, dalam kehidupan nyata, misalnya untuk apa? Perkiraan fungsi, analisis regresi, prediksi time series, ya, modeling, ya. Kemudian klasifikasi, termasuk pengenalan pola, pengenalan urutan, serta pengambilan keputusan dalam pengurutan, pengolahan data, termasuk penyaringan, pengelompokan, dan kompresi. Kemudian bisa juga untuk robotik. Nah, dalam informatika seperti apa kedudukan JST tersebut? Yaitu di sini banyak teknik algoritma JST yang tersedia yang memiliki arsitektur yang sangat beragam dan canggih. Nah, di JST di sini, ya, jadi dia sebagai fokus sebagai di bagian dari algoritmanya, ya, dan harus dijalankan pada komputer digital yang berkecepatan tinggi dengan aplikasi yang nanti bisa digunakan sangat beragam. Contoh aplikasi JST. Nah, ini kita lihat contoh aplikasi JST. Robert Hex Nielsen, seorang kontributor dalam bidang jaringan saraf, melihat bahwa aplikasi-aplikasi jaringan saraf selama beberapa tahun ini umumnya berpusat pada 3 bidang utama, yaitu analisis data, pengenalan pola, dan fungsi kendali. Nah, analisis data, ya, yaitu seperti bidang aplikasi mencakup pemrosesan aplikasi pinjaman, analisis perdagangan, komoditas, peramalan, runtut waktu, prediksi panen, meteorologi, analisis pasar, pola aktivitas konsumen, penegakan hukum yang melibatkan pencarian catatan kriminal. Ya, itu analisis data. Kemudian untuk pengenalan pola seperti apa? Optical character recognition, melibatkan cek yang ditulis tangan dan alamat surat yang ditulis tangan. Masalah pengenalan pola juga terdapat dalam bidang inspeksi industri, misalnya dalam inspeksi silikon wafer, terdapat cacat yang tidak mudah dikenali. Kemudian untuk aplikasi pengendalian yang sesuai dengan jaringan saraf meliputi fungsi seperti operasi peralatan mesin. Contoh sebuah alat yang cukup kaku memegang blok metal menjadi rentan rusak dalam operasi kecepatan tinggi.
Sensor yang mendeteksi getaran dan tekanan dapat memberikan petunjuk real time mengenai kelemahan-kelemahan operasi dengan sebuah jaringan saraf dilatih untuk mengenali kelemahan-kelemahan multidimensional. Ya, jadi jaringan saraf di sini adalah seolah-olah di satu sistem yang nanti akan bisa dilatih untuk melakukan satu proses-proses yang tertentu, ya, yang berkait bisa analisis data, tanah pola ataupun aplikasi pengendalian. Contoh aplikasi lain, AFCO Financial Service di Airfield, California, menggunakan sistem jaringan untuk menganalisis risiko kredit. Sistem ini diujikan pada lebih dari 100.000 kasus kredit. Dalam artikelnya New York Times melaporkan bahwa dalam satu uji terlihat indikasi akan adanya kenaikan laba sebesar 27% jika digunakan jaringan saraf dibandingkan menggunakan sistem evaluasi yang menggunakan komputer yang sebelumnya dipakai oleh AFCO. Ya, jadi sebelumnya tanpa jaringan saraf tiruan ternyata menghasilkan suatu analisa yang bisa lebih baik. Sehingga kontribusi kepada laba. Kemudian Intel mengembangkan aplikasi kecil yang memiliki ekspresi pembicaraan manusia dengan membatasi sistem hanya untuk pembicara tunggal pada satu waktu dengan membatasi kosakata sekitar 100 kata atau frase, dan sistem ini mampu mengenali suara manusia dengan ketepatan 99%. Sistem memusatkan data yang dikendalikan suara ini telah banyak digunakan berbagai aplikasi manufaktur sejak tahun 1983. Nah, ini kalau saat ini sebenarnya juga bukan hal yang sangat baru ya. Kalau Anda perhatikan bahwa di peralatan handphone Anda bisa memerintahkan dengan menggunakan suara. Misalnya untuk search engine Google gitu ya. Anda cukup tidak perlu mengetikkan, Anda cukup mengatakan sesuatu maka akan muncul, atau Anda menggunakan WhatsApp ya, Anda bisa tidak perlu mengetik, cukup klik mic-nya maka Anda bisa memberikan pesan dengan suara, nanti akan tertulis pesannya, tinggal kita klik untuk kirim. Nah, itu sebenarnya pengembangan bentuk dari pengenalan suara. Nah, itu menggunakan jaringan saraf tiruan. Jadi aplikasi JST di sini ada banyak ya, misalnya untuk pengenalan pola tadi sudah dibahas, bisa pola angka, suara, tanda tangan, pengolahan dipakai untuk menekan noise dalam saluran telepon, peramalan ya, peramalan sini bukan ramal nujum ya, tapi meramal misalnya berdasarkan prediksi produksi ke depan, cuaca gitu ya. Nah, itu bisa digunakan. Terus kemudian aerospace ya, autopilot, pesawat terbang akurasi tinggi, simulasi jalur penerbangan, sistem kendali pesawat. Kemudian otomotif seperti pemandu otomatis, analisis aktivitas pengemudi. Ini kalau sekarang seperti mobil otonomos, perbankan misalnya pembaca cek dan dokumen, evaluasi aplikasi kredit. Jadi nanti bisa melihat cek dan dokumen ya, hasilnya tidak. Pertahanan, pengendalian senjata, penjajah target, diskriminasi objek, panel wajah, sensor baru, sonar, radar, dan sebagainya. Kemudian di bidang elektronik seperti prediksi sekuen, kode, tata letak integrity circuit, kontrol proses, analisis kerusakan chip, mesin vision, hiburan, animasi, efek khusus, perkiraan pasar, keuangan, taksir harga properti. Untuk asuransi juga bisa, evaluasi aplikasi polis, manufaktur misalnya untuk kontrol proses analisis dari desain produk, diagnosis mesin dan proses identifikasi partikel, ya, dan sebagainya. Medis juga bisa, analisis sel kanker, analisis EGG, ECG, desain prostesis, optimasi waktu, transparansi, reduksi pengeluaran rumah sakit, peningkatan kualitas rumah sakit, migas misalnya untuk eksplorasi, ya, untuk robotik misalnya kontrol trajektori, robot pengangkat, percakapan misalnya pengenalan percakapan, kompresi, klasifikasi huruf, sintaksis teks. Kemudian untuk security, misalnya analisis pasar, automatic board rating, telekomunikasi, misalnya kompresi citra dan data, pelayanan informasi otomatis, manajemen otomatis, transportasi, sistem diagnosis rem, penjadwalan, penentuan rute. Ya. Nah, itu contoh-contoh ya, sebenarnya juga masih banyak lagi. Ya. Nah, jadi hanya dari semua tadi implementasi tersebut ada keterbatasan dalam JST, yaitu meskipun banyak aplikasi dilakukan oleh JST, namun dia memiliki beberapa keterbatasan umum. Keterbatasan utamanya adalah ketidakakuratan hasil diperoleh karena JST bekerja berdasarkan pola yang terbentuk pada inputnya. Ya, jadi dia relatif memang tidak akurat gitu ya, tidak akurat ya, tidak seperti suatu proses perhitungan ya, karena dia melakukan pendekatan terhadap hubungan input dan output. Nah, contoh implementasi JST, nah ini coba kita lihat ya di link di sini ya. Jadi kita coba masuk ke situs-situs ini.
Ya, jadi Anda lihat di sini self-driving car reinforcement learning, ya, neural network and genetic, ya. Jadi di sini menggunakan neural network dan genetik. Coba kita lihat. Nah, di sini ya Anda lihat di sini ada Demcar, ya. Demcar, kemudian ya ini artinya mobil yang menjadi modelnya. Nah, mobil di sini nanti disuruh melewati jalur di sini, ya. Tentunya kalau ini menggunakan remote control ya bisa dengan mudah nanti mobil tersebut dikendalikan untuk bisa melewati jalur di sini. Nah, tapi di sini mobil di sini digunakan untuk dia mempelajari jalur ini. Jadi dia nanti akan mencoba bagaimana belok kiri, belok kanan di jalur di sini. Ya. Nah, ini jadi kita lihat seperti ini ya. Anda lihat itu seperti ini. Nah, dia belajar bagaimana belok kanan, belok kiri gitu ya. Nah, ini Anda lihat ini langsung jalan ya, ini sebenarnya dilakukan berkali-kali ya. Terus perhatikan di sini ada skor gitu ya. Ada skor, nah, dia nanti memilih mana yang terbaik. Cara membelok mana yang terbaik dari semua jalur-jalur di sini. Ya. Oke, Anda lihat di sini. Nah, ini artinya dia, nah ini ada yang kayak bayang-bayang ya. Ini sebenarnya yang proses belajar yang terjadi nih. Ya, harus belajar terjadi. Ya, nah, kalau dia sudah bagus, nah ini Anda lihat skornya tinggi di sini ya. Nah, artinya adalah dia sudah sangat baik untuk bisa mengenali. Nah, Anda lihat ya, jalur lurus saja dia masih berbelok-belok ya, karena dia sebenarnya berusaha mengenali daerah di sini ya. Nah, ini dengan terus makin sering dilatih, maka dia nanti akan bisa makin secara mulus untuk bisa melewati jalur-jalur ini. Ya, kita lihat di sini, nah, ini skornya makin tinggi. Skornya makin tinggi artinya makin bagus. Oke, di sini start ya. Nah, di sini masih, nah dia masih belum, kalau ada lihat dia sudah bisa lewat tapi belum lurus betul ya. Kalau kita membayangkan di satu mobil, tentunya kita berharap jalannya tidak berbelok-belok seperti itu ya. Nah, dia belajar terus, pelajari terus ya. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini artinya di sini bayangkan di sini ya gagal-gagalnya proses belajarnya masih belum berhasil, diulang-ulang terus ya, terus diulang-ulang ya sampai skornya ya, sampai skornya ini tinggi gitu ya. Ini dibuat simulasi. Ya, ini Anda lihat ini ya. Terus belajar gitu ya. Nah, ini proses ini mungkin ada pertanyaan, berapa lama nih? Bisa berkali-kali ya. Makanya pembuatan di sini adalah memang membutuhkan suatu waktu ya. Tapi dengan dengan berhasilnya nanti jam membentuk modelnya, maka mobilnya nanti akan bisa berjalan sendiri ya, tanpa menabrak dan akan mirip sekali dengan mobil yang dikendalikan oleh driver atau misalnya remote control gitu ya di sini. Kita lihat terus gitu ya. Oke. Kita percepat coba. Kita percepat saja. Nah, makin bagus. Nah, itu ya. Nah, akhirnya dia bisa nanti melewati jalur itu dengan sangat. Nah, ini sini ini seolah-olah ada jalurnya nih. Ya, jadi dia tidak seperti meraba-meraba gitu ya. Ya, tapi dia mengikuti jalur di sini. Nah, ini setelah melakukan proses belajar terus-menerus, ya. Nah, jaringan saraf tiruan adalah satu program, ya tadi katakan satu program yang memang seolah yang dimasukkan ke sistem ini nanti dia bisa dilatih untuk dia bisa menemukan parameter yang kira-kira paling pas untuk model yang nanti kita inginkan. Ya. Oke, kita kembali lagi. Oke ya, jadi kembali tadi ya. Jadi kalau biological neural network ya itu digambarkan seperti ini. Ada dendrit, soma, sinapsis ya. Nah, ini lebih besarnya. Nah,
model ini kita buat menjadi model jaringan saraf tiruan. Ya. Nah, di sini ada neuron Y, ya, ada neuron Y, ada X1, X2, X3, kemudian ada W. Ya. Nah, ini apa saja bagian-bagian di sini? Nah. Jadi, Y menerima input dari neuron X1, X2, dan X3. Nah, ini Y. Ya, ini saya rubah dulu. Y, ya, menerima input dari X1, X2, X3. Yang disebut neuron X1, X2, X3. Dengan bobot hubungan masing-masing adalah W1, W2, dan W3. Nah, ini ada bobotnya sini, W1, W2, W3. Maka di sini, ya, kemudian tiga sinyal neuron tersebut dijumlahkan, yaitu X1 kali W1 tambah X2 kali W2 tambah X3 kali W3. Nah, jadi X1 kali W1, X2 kali W2, X3 kali W3. Besarnya sinyal diterima oleh Y mengikuti fungsi aktivasi Y. Jika nilai fungsi aktivasi cukup kuat, maka sinyal akan diteruskan. Jika nilai fungsi aktivasi ya juga dapat digunakan di sini ya, nilai fungsi aktivasi sebagai dasar untuk mengubah bobot. Ya. Nah, ini jadi kalau digambarkan sederhana menjadi seperti ini, ada input, ada bobot di sini, ini ada bobotnya, ada fungsi aktivasi dan nanti keluar satu output. Ya. Jadi ada tiga ketentuan jaringan JST, yaitu pola hubungan antara neuron, ya, kita berbicara arsitektur jaringannya, kemudian metode untuk menentukan bobotnya, penghubungnya, metode training, learning atau algoritma, fungsi aktivasi yaitu pengambilan keputusan, pengenalan pola dan prediksi. Oke, kita lihat sekarang yang pertama yaitu pola hubungan antara neuron, pola hubungan antara neuron ya atau sebagai arsitektur jaringannya. Nah, kalau kita gambarkan ini seperti ini, ya. Di sini ada input P1, P2 sampai Pn, kemudian ada bobot W1, W2 sampai Wn. Nah, masuk ke di sini ya, node di sini ya. Jadi dari input ini bobotnya masuk ke node di sini. Nah, node di sini adalah dijumlahkan. Berarti P1 W1, P2 W2 sampai Pwn. Ya. Nah, jadi di sini N sama dengan sigma P1 W1. Nah, sigma ini artinya adalah menjumlahkan P1 kali W1. Dijumlahkan P2 W2 dan seterusnya. Nah, hasil dari sini nanti masuk ke fungsi aktivasi ya. Nanti sehingga keluarlah satu output ya. Nah, ini bobotnya yang bisa diatur untuk nanti menghasilkan suatu output. Nah, kalau tadi gambar model mobil tadi di sini ya, input di sini adalah berarti arah dari mobil tersebut gitu ya. Arah dari mobil tersebut ya. Ini dia misalnya belok kiri ya. Belok kiri dengan bobot tertentu. Nah, bobot itu bisa dikatakan beloknya itu sebesar apa? Dengan bobot dengan input belok kiri, tapi belok kirinya sebesar apa gitu ya. Apakah belok kiri sampai full ataukah belok kiri setengah? Nah, itu disebut sebagai bobotnya. Ya. Nah, input tersebut nanti masuk ke penjumlah di sini, masuk ke fungsi aktivasi, nanti keluar. Nah, keluar dari input kiri dengan bobot tertentu, nah, nanti outputnya adalah mobil berbelok. Nah, belok itu dilihat, sudah sesuai belum? Kalau belum sesuai, maka apa? Bobotnya ini kita setel lagi, oh terlalu belok kiri, oh beloknya kurang. Ya, jadi mirip ya seperti kita misalnya pertama kali belajar gitu ya, pertama kali belajar misalnya bawa kendaraan, nah, kita mungkin masih belajar bagaimana mengira-kira kalau belok kiri sebesar apa belok kirinya. Nah, ini di sini sebesar apa belok kirinya nanti dengan bobot. Ya, jadi inputnya belok kiri. Nanti misalnya inputnya lagi belok kanan, nah, bobotnya sebesar apa? Nah, itu. Ya. Nah, model jaringan saraf tiruan ini, saraf tiruan di sini dia akan bisa mengenali, ya, akan bisa belajar, ya, mengenali atau belajar bagaimana bobot yang tepat untuk dari setiap input yang ada untuk menghasilkan output yang memang diinginkan. Nah, ini kita modelkan ya secara matematis. Jadi di sini ada nanti modelnya dengan ditambahkan bias. Ya, jadi kalau di sini tadi yang model dasarnya, nah di sini kita bisa tambahkan biasnya. Ya, biasnya di sini. Bias di sini nanti untuk mengatur kira-kira keluaran dari sini. Ya, nah karena ada bias, tentunya ini nanti akan berpengaruh ke persamaan ini. Nah, ini kalau disederhanakan seperti ini. Jadi kalau nggak ada biasnya digambarkannya begini, input, bobot, langsung fungsi. Tapi kalau dengan ada biasnya, input, bobot, di sini ada biasnya. Ya. Nah, bias ini adalah nanti sebagai
Kalau dalam persamaan di sini adalah ini kan P kali W. Ya, P kali W tambahkan biasnya. Jadi tambahkan biasnya. Untuk menghasilkan satu keluaran baru fungsi aktivasi. Kalau di sini langsung P1W, P kali W, langsung dihitung aktivasinya. Nah, secara model matematis ya, jadi di sini P di sini adalah input masukan, I ini adalah banyaknya input, ya. Nanti PI ya, PI, P1, P2 gitu ya, banyak input. W adalah bobot atau weight, ya. Keluaran penjumlahan adalah N sama dengan sigma PI kali WI. Nah, jadi banyak inputnya berapa? Jumlah semua input dikali bobot, ya. Nah, nanti menghasilkan suatu keluaran atau satu keluaran A sama dengan Fn. Dengan F adalah sebagai fungsi aktivasi. Nah, sekarang kita lihat nih, fungsi aktivasi apa di sini? Fungsi aktivasi digunakan adalah sebagai pengambil keputusan untuk pengenalan pola dan prediksi. Nah, ada berapa fungsi aktivasi? Ya. Di sini ada fungsi aktivasi, ada hard limit function, ada linear function, dan sigmoid function. Kalau hard limit function yaitu adalah jika N-nya lebih besar dari 0, maka nilainya 1. Jika L kurang dari 0, maka nilainya 0. Kalau linear function berarti nilai A sama dengan N. Jadi kalau di sini hard limit, keluarannya itu A di sini. Ya, jadi saya kembali ke sini. Nah, di sini kan fungsi aktivasi nih, keluaran di sini. Nah, keluaran di sini ya, nah, fungsi aktivasi yang ini ya. Nah, aktivasi dipilih kalau dia hard limit function adalah jika nilainya lebih besar dari 0 maka 1 ya nilai A-nya. Tapi jika kurang dari 0 maka nilainya adalah 0. Itu hard limit. Kalau linear A sama dengan N ya. Jadi tidak ada pemilihan seperti ini. Tapi kalau sigmoid membentuk suatu persamaan yaitu 1 dibagi 1 plus eksponen pangkat minus L. Jadi model sigmoid. Nah, grafik fungsi aktivasinya seperti ini, hard limit ya. Kalau linear seperti ini, kalau sigmoid seperti ini. Nah, kegunaan aktivasi. Nah, untuk pengambilan keputusan biasanya digunakan hard limit. Untuk pengenalan pola atau jaringan menggunakan back probability digunakan sigmoid ya, untuk pengenalan pola pakai sigmoid. Untuk prediksi ya atau aproksimasi linear digunakan ya, model yang linear. Sekarang bagaimana metode untuk menentukan bobot penghubung ya. Nah, jadi kita sudah tadi bahas di sini aktivasinya. Ya, jadi fungsi aktivasinya. Nah, sekarang kita bahas untuk menghitung bobot ini. Ya, bobotnya di sini. Nah, bobot di sini ada nanti metodenya, ada metode training, learning, ataupun algoritma. Ya. Nah, ini ada model McCulloch and Pitts. Ya. Satu model di sini adalah neuron menghitung jumlah bobot dari setiap sinyal input dan membandingkan hasilnya dengan nilai bias atau threshold. Jika input bersih kurang dari threshold, output neuron adalah -1. Tapi jika input lebih besar atau sama dengan threshold, maka diaktifkan dan outputnya ditetapkan +1. Ya, itu menurut McCulloch and Pitts 1943. Ya. Jadi di sini ada L ya, sigma sama dengan P kali W. Tadi kan di sini inputnya ya, P kali W ya, P kali W. Di sini nilai A-nya adalah jika N lebih besar dari B +1, jika N kurang dari B adalah -1. Nah, di mana A di sini adalah hasil outputnya ya. Nah, ini biar kami bingung, ini A ini hasil outputnya. N ini adalah di sini. Jadi N keluar dari sini, P kali W dilihat nih, apakah lebih besar dari bias atau lebih kecil dari biasnya. Nah, ini kalau menurut McCulloch and Pitts yang melihat kepada biasnya. Ya, untuk menghasilkan suatu keluaran. P kali W di sini ya, P kali W di sini ya, kalau dia menggunakan bias maka nanti dikurangi nilai biasnya. Kemudian menggunakan perseptron atau Rosenblatt ya. JC training yang sederhana dipakai prosedur algoritma training yang pertama kali terdiri dari neuron tunggal dengan bobot sinaptik yang dapat diatur dan hard limiter. Nah, di sini menggunakan hard limiter. Operasi didasarkan pada model neuron McCulloch and Pitts. Jumlah input yang telah diboboti dibayangkan pada hard limiter menghasilkan output +1 jika input positif dan -1 jika negatif.
Jadi P kali W, I kurangi bias ya. Ya di sini masukkan satu nanti nilai. Nah, bagaimana proses belajar di situ ya? Proses belajar untuk bobot ini. Nah, ini digambarkan seperti ini. Input, nah di sini ada nanti neural network ya, neural networknya menghasilkan suatu output. Ya. Kemudian output di sini dibandingkan sama target. Nah, gitu ya. Jadi tadi kan saya bahas di depan bahwa ini JST ini satu model untuk mencari model untuk bagian hubungan antara input sama output. Nah, dari satu input nanti menghasilkan satu output. Nah, ada output yang diinginkan. Nah, output diinginkan itu nanti dibandingkan dengan output kondisi real dari sistem. Nah, nanti di compare ini adalah digunakan untuk mengatur wake-nya. Nah, jadi wake di sini Anda lihat bergantung kepada perbandingan hasil dari komparasi antara target dan output yang didapat. Jadi target adalah nilai diinginkan, output adalah nilai yang keluar dari neuron. Proses compare membandingkan antara output dengan target. Jika terjadi perbedaan, maka bobot di-adjust ya. Jadi kalau output sama target tidak sesuai, maka bobotnya harus diatur sampai nilai output sama dengan mendekati nilai target. Nah, berarti bobotnya sudah tepat. Nah, jadi kalau dimodelkan, digambarkan seperti ini, ya. Jadi ada ditambahkan error. Nah, tadi kan hanya sampai di sini ya gambarnya. Sekarang tambahkan ini bulatan ini adalah melihat keluaran di sini dibandingkan dengan target. Ya. Error digunakan untuk pembelajaran mengatur bobot. Nah, ini keluar dari sini nanti akan masuk untuk mengatur bobot di sini. Nah, mungkin jadi pertanyaan bagaimana mengatur bobotnya? Ya, nanti kita lihat di berikutnya, di slide berikutnya. Ini analoginya. Ya, target adalah apa yang diinginkan, input masukan adalah kekurangan dan kelebihan potensi Anda, bobot seberapa besar usaha Anda, output hasil dari potensi dan kelemahan dikalikan dengan usaha terhadap potensi atau kelemahan, error yaitu kesalahan atau introspeksi diri, perkuat potensi dan lemahkan kekurangan. Itu analogi aja ya. Oke, proses belajar. Nah, sekarang kita lihat ya proses belajar itu bagaimana mengatur bobotnya. Jadi proses belajar di sini adalah sebenarnya dalam JST di sini adalah proses untuk mengatur bobotnya supaya nanti outputnya bisa sesuai dengan target. Jadi masukkan P1, W1, ya masukkan P1 ke W1, nanti ke 1 keluar, masukkan 1 FL. Nah, di sini keluaran dari sini. Nah, ini keluaran dari ini, ya itu dibandingkan sama target nanti. Ini keluaran ini dibandingkan target, ya. Misalnya di sini errornya adalah targetnya 10, tapi keluarnya 6, gitu ya. Maka 10 kali 6 hasil 4, nah, berarti masih ada error. Maka nanti harus diatur ya nilai bobotnya. Ya. Nah, karena error lebih besar dari 0, nah ini bisa asumsikan error sebenarnya bisa lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0. Maka kalau dia lebih besar dari 0, maka keluaran A harus dinaikkan atau menaikkan A, maka naikkan nilai W1. Ya, karena masukan positif ya. Jadi sini nanti W1 next. Nah, jadi W1 next itu adalah sekarang misalnya jadi ada bobot saat ini, ya bobot current, bobot saat ini, maka di-adjust menjadi bobot berikutnya. Maka sebutnya kita W1 next. W1 next sama dengan W1 lama tambah delta W1. Jadi W1 yang sebelumnya, yang sekarang, ditambahkan delta W1 akan menjadi W1 berikutnya. Nah, bagaimana delta dari W1? Ya, nanti kita lihat. Ya. Nah, sekarang di sini, jika keluarnya bisa aja negatif. Nah, kalau negatif, maka apa perbedaannya? Deltanya kalau dia positif, ya misalnya errornya positif, maka dijumlahkan. Tapi kalau errornya negatif, maka dia dikurangkan. Nah, bagaimana proses perseptor itu belajar? Ya. Nah, ini kan mungkin masih jadi pertanyaan nih. Delta W-nya itu seperti apa? Ya. Nah, di sini coba kita bahas ya. Proses perseptor itu belajar, ya. Pada awalnya bobot dibuat kecil untuk menjaga jangan sampai terjadi perbedaan yang sangat besar dengan target. Nah, jadi di sini maksudnya adalah bahwa penetapan bobot itu sebenarnya acak ya, tapi acak itu dibuat jangkauannya ya. Nah, di sini bobot awal dibuat random umumnya dalam interval minus 0,5 sampai 0,5. Ya, jadi diambil di sini ya jangan terlalu besar ya maksudnya paling kecil minus 0,5, paling besar 0,5. Bebas Anda mau ambil 0,1, 0,2, ya pasti bukan 1 gitu ya. Ya antara 2 kayak gini. Keluar dari proses jumlah perkalian antara masukan dengan bobot ya. Jadi keluarnya adalah dari perkalian antara masukan dengan bobot. Jika terjadi perbedaan antara keluaran dengan target yaitu error di sini lihat dari errornya
sama dengan ya AK keluaran dikurangi target. Lakukan iterasi ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian bobot diupdate diatur sedikit demi sedikit untuk mendapat keluaran sesuai dengan target. Jadi WK plus 1 ini adalah W1 next sama dengan WK sekarang tambah delta WK. Nah, bagaimana proses untuk delta WK di sini? Nah, ini kita lihat di sini ya. Jadi misalnya menurut Rosenblatt ya 1960 error sama dengan AK kurangi TK. Jadi maksudnya ini iterasinya K nih. Iterasi ke 1, 2, 3 dan seterusnya. AK adalah keluaran error, T targetnya diinginkan, E adalah error. Nah, di sini berarti kalau ada error, maka nanti diupdate bobotnya. Jadi WK plus 1, ya, WK plus 1 sama dengan WK plus delta WK. Ya, jadi ini WK next sama dengan W sekarang, bobot sekarang, tambah delta WK. Nah, delta WK adalah kecepatan belajar kali masukan kali error. Ya, ditulis yang seperti ini, kecepatan belajar atau learning rate dikali masukan kali error. Nah, kecepatan belajar atau learning rate ini nanti diset nilainya antara 0 sampai 1. Nah, jadi kalau di sini bebas ya. Tapi nilainya range 0 sampai 1. Terbesar 1 dan bukan 0. Karena kalau 0 udah pasti ini karena perkalian bilangan apapun kalau kali 0 ya jadi 0 ya. Jadi pilih bukan 0, misalnya 0,1, 0,2, 0,3 sampai maksimum 1. Nah, learning rate. Nah, pembelajaran learning rate kalau mendekati 1 belajarnya cepat tidak stabil. Maksudnya belajar cepat adalah iterasinya relatif lebih sedikit, tapi dia nilainya untuk setiap input bobotnya harus dicari terus. Kalau n-nya kecil, ya learning rate-nya adalah kecil, belajarnya lambat, ya, tapi relatif stabil. Jadi iterasinya mungkin bisa lebih banyak, tapi bobot yang didapat itu nanti bisa berlaku untuk beberapa input. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau tidak stabil ini biasanya hanya berlaku misalnya ada 5 input gitu ya, mungkin hanya berlaku 2 input. Input ketiga harus cari lagi bobotnya. Tapi kalau dia stabil, ya mungkin learning rate bobotnya didapat, relatif bisa digunakan mungkin untuk beberapa input yang lebih daripada yang model tidak stabil. Bagaimana tuh langkah pembelajaran di sini? Ya, nah ini tadi begitu delta WK ya, jadi Anda sudah lihat. Nah sekarang untuk langkah pembelajaran ya, nah, prosesnya adalah pertama inisialisasi awal dan mengatur bobot W1, W2, WN dan interval minus 0,5 sampai 0,5. Kemudian mengatur bias threshold dan mengatur kecepatan pembelajaran, atur learning rate dan fungsi aktivasi nanti dipilih. Langkah kedua adalah menghitung keluaran, ya menghitung keluaran. P kali W kurangi bias ya. Masukkan satu keluaran. Nah, keluar di sini nanti masukkan ke fungsi aktivasi. Kemudian menghitung error ya, error sini. Nah, setelah itu mengatur bobot ya dengan mengupdate bobot perseptron yaitu WK1 sama dengan W1K tambah delta WK di mana ini WK1 bobot baru, WK bobot yang lalu, delta WP ya, delta W ya, WP di sini ya, maksudnya WK di sini adalah pengurusan bobot pada iterasi K yang dihitung dengan learning rate kali input kali error. Nah, itu rumusnya. Langkah kelima, lakukan pengulangan ya. Naikkan iterasi K ya sampai target keluaran mendekati target atau keluaran atau mungkin bila errornya sama dengan 0. Ya, itu tergantung nanti kondisi yang dibutuhkan. Nah, contoh studi kasusnya. Misalnya kita mau melatih perseptron untuk operasi OR. Nah, saya kira Anda sudah kenal semua. Dan operasi OR, ya. Operasi OR di sini adalah input X1, X2, maka kalau dia OR, ya salah satu, maka hasilnya pasti 1. Nah, mungkin kalau Anda bisa jelaskan ini sebenarnya kan dengan algoritma biasa ya. Nah, tapi bagaimana di sini kita tidak membuat algoritma untuk menyelesaikan kasus ini, tapi kita meminta algoritma tersebut untuk mempelajari OR itu seperti ini loh, gitu ya. Bahwa kalau inputnya 00, dia keluarnya 0. Kalau inputnya 01, keluar 1. Inputnya 10, maka keluar 1. Inputnya 11, keluar 1. Ya, nah ini, seperti ini. 00 keluar 0, 011, 101, dan 111. Nah, di sini kita buat ya arsitekturnya seperti ini, ada fungsi OR. Ya, di sini untuk proses belajarnya ini ada targetnya. Di sini inputnya ada 2, P1, P2.
Ya, jadi kalau di sini 0, di sini pun nanti akan 0, di sini 1, di sini 1. Kalau dari 0, di sini juga 0. Kemudian tadi ada bobotnya, masuk ke di sini nodenya, ya, ke fungsi aktivasinya, nanti keluar dari sini nanti akan dibandingkan dengan target. Kalau keluarnya 0 di sini, kalau di sini targetnya 0, maka kalau di sini bisa keluar 1 berarti belum sesuai, maka bobotnya perlu diupdate. Tapi kalau di sini misalnya targetnya 0, di sini keluarannya juga 0, maka errornya 0, maka berarti bobotnya sudah sesuai. Nah, di sini ya seperti tadi, atur bobot minus 0,5 sampai 0,5. Misalnya W1 kita taruh 0,3 dan kemudian W2 kita taruh 0,1. Kemudian biasa kita masukkan 0,2. Learning rate-nya kita pilih 0,2. Fungsi aktivasinya adalah fungsi step atau hard limit. Kemudian langkah kedua adalah begitu keluaran. Ya, begitu keluaran, karena di sini ada 2 input, maka P1 kali W1 plus P2 kali W2 dikurangi bias. Ya, nanti hasilnya kalau dia lebih besar dari 0 maka 1, jika kurang dari 0 maka dia 0. Oke, ya. Nah, sekarang di sini ya hasil dari perkalian ini ya dengan inputnya sekarang 00 ya. Kita mulai kan di sini kita mulai dari 0 inputnya. Maka targetnya adalah 0. Maka di sini 0 kali ya P-nya inputnya 0 kali bobotnya yaitu 0,3 tambah P2-nya 0 kali bobotnya 0,1 min 0,2. Nah, ternyata didapat hasilnya 0 minus 0,2. Nah, kalau minus 0,2 artinya di sini kurang dari 0, maka apa? Outputnya adalah 0. Kemudian langkah ketiga menghitung error. Ya, errornya adalah berarti targetnya 0, outputnya 0, berarti 0 kurangi 0 sama 0. Nah, berarti errornya 0. Ya. Nah, karena errornya 0, ya tentunya kalau kita hitung bobot berikutnya, ya misalnya, jadi persamaan ini langsung kita masukkan untuk update bobot, ya, update bobot. Maka di sini karena dia 0, ya errornya 0, maka delta-nya juga pasti 0. Artinya nilai bobotnya menjadi tidak berubah. Ya, ya artinya dalam prosesnya di sini adalah saudari kalau errornya sudah 0, maka pengupdatean bobot itu sebenarnya bisa diabaikan. Tapi di sini dibuktikan bahwa dimasukkan errornya 0, maka bobot itu pasti akan tidak berubah. Ya. Kemudian langkah kelima pengulangan iterasi dan sampai bobot mendekati target. Ya. Nah, sekarang kita coba dengan inputnya adalah P1-nya 0, P2-nya adalah 1. P1-nya 0, P2-nya 1. Bobotnya masih sama tadi. Ya, artinya tadi yang proses pertama. Nah, jadi bobotnya di sini adalah menggunakan bobotnya sebelumnya, tidak membuat bobot baru. Ya, bobot sebelumnya 0,3 dan 0,1 kita masukkan di sini ya. Berarti P1 0, bobotnya 0,3 tambah P2 1 kali 0,1 kurangi 0,2. Ternyata didapat minus 0,1. Nah, kalau minus 0,1 ya, tadi kan kita lihat di sini. Nah, kalau minus maka dihasilkan 0. Nah, sedangkan dalam kasus kedua ini targetnya adalah 1 ya. Ya berarti tidak sesuai. Nah, berarti artinya adalah targetnya adalah 1, tapi keluarannya 0, berarti ada error. Maka bobotnya kita atur. Berarti ini kita masukkan ke persamaan di sini 0,3 ya. Jadi ini maksudnya 2 ini iterasi kedua. Ya, tadi kan iterasi pertama ya dengan 0, iterasi kedua di sini bobotnya ya bobot berikutnya plus delta W. Nah, berarti di sini learning rate-nya berarti 0,2, P1-nya adalah 0 dan errornya adalah 1, dapat nilainya 0. Nah, karena di sini bobotnya delta W-nya adalah 0, maka berarti bobot untuk W1 masih sama, yaitu 0,3 tambah 0, yaitu tidak berubah 0,3. Nah, sekarang untuk yang W2 di sini berarti W1 ya, bobot untuk W2 itu 0,1, kemudian plus delta W2. Nah, di sini kita masukkan learning rate-nya 0,2 kali bobot inputnya 1, errornya 1, didapat nilai 0,2. Nah, berarti di sini adalah 0,1 plus 0,2. Maka bobot untuk W2 berubah menjadi 0,3. Ya, jadi untuk input 1 karena tadi
ada error ya, ada error, maka di sini bobotnya harus diubah sampai nanti tidak mendapatkan error. Ya. Nah, sehingga nanti kalau ini kita masukkan, jadi sebenarnya persamaan ini tinggal diulang-ulang terus. Ya, persamaan ini diulang diiterasikan terus. Ya, jadi seperti ini. Ya, ada di sini. Jadi ini fungsi OR ya, fungsi OR 00 0 ya. Kita bobotnya di sini adalah biasnya tadi pakai 0,2, learning rate-nya 0,2 ya. Jadi bobotnya pertama 0,3 0,1, keluarannya 0,2, outputnya 0, errornya 0. Berarti apa? Berarti dengan bobot 0,1,3 dan 0,1 dengan inputnya 00 sudah sesuai target. Berarti ini bisa ya. Berarti P1 P2-nya 0, bobotnya digunakan adalah 0,3 dan 0,1. Kemudian tadi kita ganti inputnya berikutnya 0,01 dengan bobotnya sama, ternyata didapatkan errornya 1. Ya, nah ini jadi ini tidak saya gelapkan, tidak dihapuskan. Artinya adalah di sini masih belum sesuai target. Nah, maka bobotnya diupdate. Nah, tadi kita dapat hitungannya dapat 0,3. Nah, kemudian kita masukkan di sini. Berarti iterasi ketiga 0,3 dan 0,3 kita masukkan ke P1 jadi 0 kali 0,3 kemudian plus 1 kali 0,3. Jadi kalau tadi 0,1 dia tidak dapat. Nah, tapi kalau dengan 0,3 kita lihat keluarannya ada 0,1. Nah, berarti dia positif. Kalau positif berarti outputnya 1. Nah, berarti targetnya juga 1. Berarti kalau 1 kali 1 sama dengan 0. Berarti errornya sama dengan 0. Berarti ini bobotnya tidak diupdate. Ya, 0,3 maka didapat P1-nya 0, P2-nya 1. Ya, kita coba lagi di sini dengan bobotnya sama, ternyata didapat nilainya errornya selalu 0. Artinya bobot ini, ya bobot 0,3 0,3 bisa digunakan 0, input 01, input 10 dan input 11. Ya. Nah, ini artinya proses JST itu dia sudah belajar bahwa untuk inputnya 00 bobotnya digunakan adalah ini. Tapi kalau inputnya 01 maka bobotnya digunakan adalah 0,3 dan 0,3. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita tabelkan hasilnya seperti ini. Nah, ini fungsi L ya bisa dilakukan dengan cara yang sama ya dengan rumus tadi. Ya, kita lihat di sini kalau fungsi L ternyata kalau 0,3 0,1 nah, ternyata pada saat inputnya 10 ini bobotnya harus diupdate. Ada fungsi SOR ya ini juga nanti sama ya. Bobotnya Anda lihat iterasi lebih banyak ya. Artinya Anda lihat di sini bahwa dengan jaringan saraf virtual ya algoritma yang sama yaitu algoritma statistik untuk jaringan saraf virtual di sini bisa digunakan untuk input yang beragam. Fungsi SOR, fungsi L, fungsi OR dia bisa belajar tanpa perlu Anda mengubah program. Nah, itulah tujuan dari bentuk jaringan saraf virtual di mana dia bisa membentuk suatu proses ya seolah-olah dia membentuk algoritma sendiri seolah-olah dia membentuk hubungan antara input dan output. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini dan ini secara untuk perkuliahan juga studi bakar atau semester ini saya akhiri untuk di pada pertemuan yang ini. Ya, demikian terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perlihatkan ya contoh simulasi sederhana dari proses program yang disebut namanya jaringan saraf tiruan. Nah sekarang ini program ini dibuat dengan bahasa C. Sekarang misalnya saya masukkan fungsi OR. Kita tulis OR. Nah di sini kita lakukan proses belajar. OR tadi inputnya kalau 0 dan inputnya 0 maka output yang diharapkan adalah 0. Adalah di sini dia belajar ya dengan kasih bobot 0,2 dan 0,1. Ya, didapat ternyata hasilnya adalah outputnya 0, berarti sudah sesuai target. Nah, jadi ini iterasi di sini dia mencari nilai bobotnya. Ya, mencari nilai bobotnya sampai didapatkan nilai bobot yang supaya dapat nilainya outputnya adalah 0. Nah, di sini ada kalimat belajar lagi maksudnya dengan input yang berbeda. Ya, misalnya kita ya masukin lagi misalnya 0 dan 1. Kita enter, output yang diharapkan adalah kalau OR 1. Nah, Anda lihat ya, dia melakukan iterasi terus-menerus. Nah, itu sampai akhirnya didapat bahwa ternyata
untuk input 01 bobotnya tepat adalah 0,2 dan 0,37 dan seterusnya. Ya, jadi dia akan melakukan looping terus-menerus sampai didapatkan bahwa output sesuai dengan target. Kalau belum sesuai dengan target, maka dia akan melakukan looping terus. Tapi kalau sesuai target, maka dia akan berhenti. Nah, di sini kalimatnya ada belajar lagi. Nah, saya terus tidak. Nah, berarti dia sudah belajar bahwa untuk inputnya 00, maka outputnya 0 itu bobotnya adalah 0,2, 0,1. Sedangkan untuk 01, outputnya supaya dapat sesuai target, 1 bobotnya adalah 0,2 dan W2-nya 0,3. Nah, jadi artinya dia sudah belajar. Kalau ini kita masukkan nilai 00, maka dia bisa menjawab, ya hasilnya 0. Sekarang kita coba lagi hasil belajarnya. Nah, tadi kan dia sudah belajar tuh 0 dan 1. Maka hasilnya dia 1. Ya. Kita coba lagi. Nah, kita kasih yang berbeda sekarang. Yang belum belajar, ya dia belum belajar 1 dan 0. Nah, dia mengatakan bahwa input ini belum pernah dia pelajari. Maka dia menggunakan bobot yang ada, artinya dia seolah kalau kita belajar dia akan melakukan menebak lebih dulu dengan yang sudah dia pelajari, artinya dengan bobot yang dia punya hasilnya 0. Nah, tapi output yang di ekspektasinya berapa? Output yang diharapkan berapa gitu ya? Nah ini. Ternyata harusnya minimal 1. Berarti nggak sesuai kan? Nah, maka dia melakukan proses pembelajaran untuk mencari bobot W1 dan W2-nya. Ternyata dia dapat bahwa kalau 1 0, maka bobotnya adalah 0,3 dan 0,1. Dapat hasilnya 1. Kita coba lagi. Kita kasih yang misalnya juga dia belum belajar. Nah, dia menggunakan bobot yang ada. Nah, ternyata dia bisa menjawab 1. Nah, ini Anda lihat di sini ya. Jadi, walaupun dia belum belajar, nah, tapi karena dia sudah pernah belajar sebelumnya, dia menggunakan yang sudah dia pelajari untuk hal yang belum dia pelajari. Gitu ya. Nah, ternyata sama, sudah sesuai. Ya, berarti kalau sudah sesuai, dia bobotnya tidak diupdate. Ya, menggunakan 0,2 dan 0,1. Nah, ini contoh simulasi sederhana, disebut namanya jaringan saraf tiruan. Ya. Nah, ini Anda bisa gunakan fungsi OR, AND, SOR, dan yang lain, tapi di sini hanya contohnya 2 input. Ya, sebenarnya inputnya bisa lebih banyak. Oke,